Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kegiatan ekonomi, uang, dan koperasi di Indonesia. Pentingnya kita mempelajari mengenai kegiatan ekonomi, uang, dan koperasi ialah untuk menambah wawasan kita mengenai hal tersebut. Karena dalam kegiatan sehari-hari kita pasti melakukan sebuah kegiatan ekonomi. Yang mana dalam kegiatan ekonomi ini salah satu bentuknya ialah koperasi. Dalam kegiatan ekonomi pastilah mempergunakan uang, karena uang adalah sebagai alat pembayaran yang kita gunakan sehari-hari dalam proses jual beli. Nah, pada kesempatan kali ini dalam materi ini saya akan menjelaskan mengenai A. Ekonomi dan uang, B. Koperasi, C. Kegiatan ekonomi, D. Kegiatan koperasi, dan E. Hubungan antara ekonomi, uang, dan koperasi. Yang pertama ialah A. Ekonomi dan uang. Pengertian ekonomi. Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni berasal dari kata oikos atau oiku dan nomos, yang memiliki arti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Namun secara terminologi, ekonomi merupakan sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan yang bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar, karena dapat mempermudah pertukaran yang dilakukan oleh seseorang, karena seseorang tersebut tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup dengan uang. Yang kedua, uang berfungsi sebagai satuan hitung, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Fungsi turunan dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya jenis uang dibagi menjadi 3, yakni yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yang dibagi menjadi uang logam dan uang kertas. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yang dibagi menjadi uang katal dan uang gira. Yang ketiga, berdasarkan nilainya, yang dibagi menjadi uang tanda dan uang penuh. Pembahasan selanjutnya adalah B. Koperasi. Pengertian koperasi. Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris yakni cooperation yang memiliki arti kerjasama. Sedangkan secara terminologi, pengertian koperasi diambil dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Nomor 1 yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pembahasan yang selanjutnya ialah C. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk memperoleh barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling menukarkan barang ataupun membelinya dengan mata uang. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan barang yang selanjutnya dijual kepada konsumen.
Kegiatan distribusi ialah suatu kegiatan yang menghubungkan produsen sebagai penghasil barang ataupun jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang ataupun jasa tersebut. Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan manusia dalam memanfaatkan nilai guna barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya. Yang kedua adalah badan usaha. Badan usaha di sini dibagi menjadi dua, yakni badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Badan usaha milik negara dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama perusahaan umum seperti Peruri, yang kedua perusahaan perseroan seperti PLN ataupun Jasa Raharja, yang ketiga perusahaan jawatan seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Badan usaha milik swasta dibagi menjadi empat. Yang pertama perusahaan perorangan, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh satu orang dan dikelola sendiri oleh pemiliknya. Yang kedua, firma adalah badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang, yang nama firma biasanya diambil dari nama anggotanya. Yang ketiga, perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang didirikan dengan modal yang dibagi atas kepemilikan saham perusahaan. Yang keempat, persekutuan komanditer adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, tetapi hanya dijalankan oleh sebagian orang saja. Pembahasan selanjutnya, D. Kegiatan koperasi. Koperasi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, koperasi berdasarkan kegiatan usaha, dan yang kedua, koperasi berdasarkan keanggotaannya. Koperasi berdasarkan kegiatan usaha dibagi menjadi empat. Yang pertama, koperasi konsumen, yang usahanya menyediakan kebutuhan keseharian anggotanya. Yang kedua, koperasi produsen, yang usahanya membuat dan menjual barang secara bersama-sama. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yang usahanya memberikan pelayanan berupa pinjaman dan penyimpanan uang. Yang keempat, koperasi serba usaha, ialah koperasi yang melakukan lebih dari satu unit layanan sekaligus. Dan berikut ini merupakan contoh gambar koperasi berdasarkan kegiatan usaha. Yang kedua, jenis koperasi berdasarkan keanggotaan dibagi menjadi 6. 1. Koperasi pegawai negeri, yang beranggotakan para pegawai negeri baik pusat maupun daerah. 2. Koperasi pasar, yang beranggotakan para pedagang pasar. 3. Koperasi unit desa, yang beranggotakan penduduk desa yang berlokasi di daerah pedesaan. 4. Koperasi sekolah, yang beranggotakan para warga sekolah. 5. Koperasi peternakan, yang beranggotakan para peternak dan pengusaha peternakan ataupun mata pencarian lain yang berhubungan dengan peternakan. 6. Koperasi perikanan, yang beranggotakan para peternak ikan dan pengusaha ikan ataupun mata pencarian lain yang berhubungan dengan perikanan. Dan berikut ini merupakan contoh gambar jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Selanjutnya, berdasarkan jenis tingkatannya, koperasi dibagi menjadi dua, yakni 1. Koperasi primer, yang anggotanya masih perseorangan. 2. Koperasi sekunder, yang anggotanya beberapa jenis koperasi yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan. Pembahasan selanjutnya, E. Hubungan antara ekonomi, uang, dan koperasi. Poin 1. Peran uang di dalam perekonomian itu sangat penting, karena uang merupakan sebuah alat tukar. Selain itu, semua fungsi dari uang ini memiliki keterkaitan pada kegiatan perekonomian. Poin 2. Koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi diarahkan pada berbagai tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum. Peran koperasi dalam perekonomian yaitu 1. Berupaya secara aktif meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat dengan cara melayani kebutuhan para anggota serta masyarakat. 2. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai sakakurunya. 3. Berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 4. Koperasi ikut meningkatkan tingkat pendidikan rakyat. Selanjutnya prinsip koperasi. 1. Keanggotaannya sukarela dan terbuka. 2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis. 3. Partisipasi ekonomi anggota. 4. Pendidikan, pelatihan, dan informasi. 5. Kerjasama di antara koperasi. 6. Kepedulian terhadap komunitas. Dan berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penjelasan materi yang saya sampaikan. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai materi tersebut. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.